Shalom anak-anak sekolah minggu. Akhirnya kita berjumpa lagi ya di minggu ini, di minggu tanggal 26 Juli 2020. Kami di sini berharap bahwa anak-anak sekolah minggu dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita berdoa, mari dulu kita menyapa Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan senyum dan wajah kita yang gembira ketika kita memuji Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu boleh juga menyanyikan lagu ini, mengajak keluarga, saudara-saudara yang ada di rumah, sehingga nyanyinya boleh berpasang-pasangan, nyanyinya boleh lebih semangat lagi. Mari kita angkat pujian kita, senyum dan berwajah gembira. Ya, udah senyum, udah berwajah gembira bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Saatnya kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita ini. Anak-anak sekolah minggu dari rumah sana, ikuti kata-kata kami ketika kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah ini, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memberkati, sehingga ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali angkat pujian kita, ajak lagi keluarganya, saudara-saudaranya yang ada di rumah, karena kita akan mengungkapkan rasa sukacita kita karena bisa melihat keluarga kita, bisa melihat saudara-saudara kita. Mari kita angkat pujian kita, It's good to see you here with me. So do I.
sekolah minggu, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Artinya adalah berbahagialah kita, anak-anak sekolah minggu, yang selalu senang untuk menolong, yang selalu senang untuk berbagi dengan sesama, yang tidak suka akan kesombongan. Karena apa? Kita akan beroleh berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah bermurah hati. Karena tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan kebaikan. Ayat hafalan buat kita di minggu ini diambil dari Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-11. Ayat hafalan dari Lukas 14 ayat 11. Yang isinya adalah, sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita baca sekali lagi ya, 1, 2 ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita menghafal berikut dengan gerakannya. Alkitab berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ulangi ya. Alkitab berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dibuka Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau anak-anak sekolah minggu yang di rumah sudah mendapatkan isi dari firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu danter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian jauh isi firman Tuhan dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saatnya kita mendengarkan ya apa yang dimaksud dari firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa sangat jelas ya di ayat pertama, saat itu pada zaman dahulu di bumi ini satu bahasa, satu bangsa. Dan di ayat 2 dikatakan maka berangkatlah mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para keturunan dari anak-anak Nuh, yaitu keturunan dari Sem, keturunan dari Ham, dan keturunan dari Yapet. Nah, ketika itu sesuai dengan isi firman Tuhan di Kejadian 11 tadi yang sudah kita baca, ada 4 macam pemikiran dari anak-anak manusia pada waktu itu. Ada 4 macam hal-hal yang mereka pikirkan di dalam kepala mereka ini. Yang pertama, pemikiran mereka itu adalah membuat batu bata. Tujuan dari membuat batu bata ini terlihat dari pemikiran yang kedua, yaitu mendirikan kota. Kemudian pemikiran yang ketiga, mereka ingin mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Pemikiran yang keempat adalah mereka itu mencari nama supaya terkenal dan tidak tersebar ke bumi. Nah, anak-anak manusia yang ada dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi itu berpikir luar biasa. Di zaman dulu sekali sudah berpikir untuk mendirikan, untuk membangun sebuah menara yang tinggi. Nah, anak-anak sekolah minggu, ketika anak-anak manusia, para keturunan dari anak-anak Nuh ini mulai membangun, mulai mendirikan kota, mulai mendirikan menara, lalu turunlah Tuhan kita. Tuhan melihat apa yang dikerjakan dari anak-anak manusia tersebut. Lalu Tuhan melakukan satu tindakan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengacau balaukan bahasa dari anak-anak manusia tersebut. Kalau tadi kan kita tahu mereka satu bahasa, sehingga mereka saling mengerti. Tetapi ketika Tuhan menyatakan tindakannya dengan mengacau balaukan bahasa mereka, maka anak-anak manusia ini tidak ada yang mengerti satu bahasa mereka. Tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang dibicarakan, apa yang disuruh. Sehingga terhentilah yang namanya mendirikan kota, terhentilah yang namanya mendirikan menara, karena tidak mengerti bahasa satu dengan yang lainnya. Anak-anak sekolah minggu, itulah asal, itulah pengertian, itulah arti dari yang namanya Babel. Bahwa Tuhan mengacau balaukan bahasa di bumi dan Tuhan membuat manusia itu terserak di bumi. Sehingga kita saat ini sedang menikmati zaman modern dengan begitu banyak ragam bahasa, begitu banyak suku bangsa yang ada di dunia ini. Anak-anak sekolah minggu, tema dari firman Tuhan
adalah Menara Babel. Tapi kami lebih senang di sini untuk menyampaikan satu tema supaya kita jangan menjadi Menara Babel. Karena apa? Isi firman Tuhan tadi sangat jelas ya anak-anak sekolah minggu. Ketika kita manusia diberikan akal pemikiran yang luar biasa dibandingkan makhluk hidup yang lainnya, ternyata muncul di situ yang namanya kesombongan. Apa buktinya? Di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ayolah kita mendirikan kota dan mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Artinya anak-anak sekolah minggu, kalau dikatakan menara yang tingginya sampai ke langit, artinya menara itu tinggi sampai ke surga. Artinya anak-anak manusia pada zaman dahulu itu ingin menyamakan diri dengan Tuhan Allah. Itu adalah bentuk kesombongan. Kesombongan intelektual, kesombongan pemikiran manusia. Lalu dikatakan lagi di situ adalah dalam firman Tuhan tadi bahwa supaya mereka mencari nama, supaya mereka terkenal. Artinya apa anak sekolah minggu? Anak-anak manusia pada waktu itu ingin memperoleh pengakuan. Kalau kita zaman sekarang suka bilang gini kan, gue gitu loh, is baru hasibuan gitu loh, is baru pane gitu loh. Nah, itulah bentuk-bentuk pengakuan yang ingin didengar, yang ingin diterima oleh anak-anak manusia pada waktu itu. Makanya dikatakan supaya terkenal. Lalu kalau dari firman Tuhan lagi kita lihat, tadi dikatakan supaya mereka tidak terserak ke bumi. Artinya apa, anak-anak sekolah minggu? Mereka ingin merasakan kenyamanan. Maunya tinggalnya di situ aja, nggak usah lah pindah-pindah, repot, harus bergaul, harus mengerti lagi sama orang baru. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Dan pada waktu sekarang kita lihat ya anak-anak sekolah minggu, kita pun masih merasa seperti itu. Ingin selalu berada di tempat yang aman dan nyaman. Secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita ada ketakutan untuk bergerak di luar dari kenyamanan kita. Pesan bagi kita anak-anak sekolah minggu melalui tema Menara Babel ini adalah, ayo anak-anak sekolah minggu. Pasti kalian memiliki kelebihan-kelebihan. Pasti kalian memiliki keunggulan-keunggulan. Pasti kalian memiliki kekuatan-kekuatan yang lain daripada teman-teman, daripada saudara-saudara, daripada keluarga. Mungkin ada yang istimewa dari diri kalian. Tetapi itu bukan kita pakai untuk menyombongkan diri kita. Itu kita pakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan, melayani sesama, berbagi dengan siapa saja. Pakailah kelebihanmu, pakailah kepintaranmu, pakailah keunggulanmu. Itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membahagiakan sesama. Tidak perlu disombongkan, tidak perlu ada pengakuan dari orang lain. Usahakanlah dirimu untuk menjadi orang yang tenang. Tidak suka untuk dipuji-puji, bukan orang yang suka untuk diangkat-angkat. Seperti itu ya anak-anak sekolah minggu. Karena yang namanya anak-anak Tuhan tidak suka pamer. Anak-anak Tuhan berusaha untuk hidup bermurah hati. Anak-anak Tuhan berusaha untuk hidup rendah hati. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang istimewa. Sehingga apapun yang kita miliki itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi karena kasih Tuhan kepada kita ya anak-anak sekolah minggu. Ayo jangan mau jadi menara Babel. Jangan mau jadi menara Babel. Karena kalau sampai kita menjadi menara Babel zaman now, ingat,
Waktu itu Tuhan Allah mengacau balaukan, sehingga tidak ada rencana kita yang dapat terjadi. Nah, dari situ kita harus belajar ya anak-anak sekolah minggu, bahwa jangan sampai hidup kita kacau balau, tapi biarlah hidup kita tetap berada di jalan dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk itu anak-anak sekolah minggu, kalau yang sekarang masih memiliki sifat-sifat atau sikapnya yang sombong, kalau sekarang ada anak sekolah minggu yang sedang menyaksikan video ini masih suka pamer, ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih suka merasa yang paling benar, paling hebat, ada yang merasa dia yang paling pintar dan ingin dipuji, ingin diangkat-angkat. Ayo, waktu Tuhan bagi kita mengatakan kita bisa berubah. Selama hidupmu berdoa dan andalkan Tuhan untuk merubah dirimu, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu. Jadi sekali lagi, mari katakan, aku tidak mau menjadi menara Babel, tapi aku mau menjadi anak kesayangan Tuhan. Aku istimewa. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Kiranya apa yang sudah anak-anak sekolah minggu dengar, itu boleh anak-anak sekolah minggu lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari, yang tujuannya adalah hanya untuk memuji memuliakan Tuhan dan juga menjadi kesenangan bagi sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, anak sekolah minggu, untuk tidak menjadi menara Babel zaman now, untuk tidak menjadi anak-anak yang sombong, untuk tidak menjadi anak-anak yang suka pamer, untuk tidak menjadi anak-anak yang ingin dipuji dan diangkat-angkat. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kami dengarkan, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Aku Istimewa Bukan Karena Katamu. Kita nyanyikan. Bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa.
Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu menyombongkan diri, tapi marilah bermurah hati. Marilah menunjukkan kemurahan hati kita kepada setiap sesama kita manusia. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah tiba di akhir ibadah. Kita nantinya akan berdoa, ditutup dengan doa Bapa kami, dan juga ditutup dengan lagu Bapa terima kasih. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu memiliki kemurahan hati, tidak menyombongkan diri, tidak memamerkan segala apa yang kami miliki. Mampukan kami untuk menyadarkan diri kami bahwa semua yang kami miliki itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon Tuhan yang pimpin kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dan Tuhan Yesus yang tolong kami agar kami tetap dalam kesehatan, agar kami tetap mampu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, agar kami bisa terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Tuhan Yesus juga yang tolong bangsa dan negara kami ini agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kondisi yang baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga keluarga kami dalam aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.